Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan 2 uji pada SPSS untuk memenuhi tugas UAS praktikum statistika elementer. Di sini kita pertama akan melakukan uji korelasi persen. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kegiatan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi R. Nah, jenis hubungan antara variabel X dan Y ini bersifat positif dan juga negatif. Nah, di sini sudah kita dapatkan datanya, ada responden, motivasi belajar variabel X yaitu variabel bebas, terus ada prestasi siswa Y variabel perikatnya. Ini semua data ada 20 masing-masing. Di sini ada dasar pengambilan keputusan. Nah, yang kalian bisa lihat, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka berkorelasi. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Di sini juga ada pedoman derajat hubungan. Di sini ada nilai persen correlation-nya 0,00 sampai 0,20 tidak ada korelasi, 0,21 sampai 0,40 korelasinya lemah, 0,41 sampai 0,60 korelasinya sedang, 0,61 sampai 0,80 korelasinya kuat, 0,81 sampai 1 ini korelasinya sempurna. Kita langsung aja copy paste datanya, kita blok semua sampai 20 ini, kita Ctrl C, terus kita pindah ke SPSS, terus ke data view kita Ctrl V. Nah, ini kan datanya masih dalam bentuk desimal, kita ke variabel P-nya nih. Nah, yang satunya ini kita ganti X namanya ya kan. Yang kedua ini kita ganti Y. Dan desimalnya kita nolin aja semuanya. Nah, untuk labelnya ini kita ganti sesuai variabel X-nya. Nah, variabel X ini kan tadi motivasi belajar. Kita ketik motivasi belajar. Nah, yang Y ini adalah prestasi siswa. Nah, ini udah kita ganti, kita ke data view, dan datanya langsung berubah tidak desimal. Nah, selanjutnya kita ke analyze, correlate, terus ke bivariate. Nah, ini dari variabel X dan Y ini kita Ctrl A, kita pindahkan ke dalam kotak variabel ke kanan. Kita pindahkan. Nah, yang paling penting ini adalah correlation coefficient ini, persennya kita checklist. Ini kita checklist. Terus kita OK. Dan ini adalah hasil outputnya dari korelasi persennya. Nanti kita langsung copy aja. Kita copy, terus kita ke Word-nya, kita buat interpretasinya. Nah, ini adalah hasil output uji korelasi persennya. Udah saya paste ke Word-nya. Dan udah saya buat interpretasinya juga. Di sini dalam label atau tabelnya, ini ada motivasi siswa, signifikansi 2 TL ini adalah 0,00 dan prestasi siswanya ini signifikansinya juga 0,000. Nah, kita buat nih interpretasinya. Di sini dari data yang telah diolah didapat nilai signifikansinya sebesar 0,000 yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa variabel X dan Y berkorelasi. Kenapa bisa berkorelasi? Kita lihat lagi nih uji keputusannya. Dasar pengambilan keputusan. Tadi kan 0,000, di mana itu adalah signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka dia berkorelasi. Nah, terus dan diketahui nilai percent correlation-nya, nih percent correlation ini adalah 0,930. Di sini juga sama 0,930. Nah, maka yang menunjukkan bahwa derajat hubungannya antara variabel X dan Y berkorelasi sempurna. Karena 0,930. Nah, kan 0,930 yang dimana dia ada di paling bawah nih. Nilai percent correlation 0,81 sampai 1. Itu benar-benar korelasi yang sempurna. Nah, kita lanjut lagi dengan bentuk hubungan yang positif. Kok bisa positif sih? Kita lihat dari
persen korelasinya nih. Di angka paling depannya kan tidak ada min kan, berarti dia positif. Ini juga sama positif. Jadi kalau konsep untuk positif ini, berarti semakin tinggi variabel X, maka semakin tinggi juga variabel Y. Atau sebaliknya, semakin turun variabel X, maka semakin turun juga variabel Y. Di sini karena dia positif, berarti semakin tinggi variabel X, maka semakin juga variabel Y. Atau bisa disebut semakin tinggi motivasi siswa, maka semakin tinggi juga prestasi siswanya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linear. Untuk datanya kita masih memakai data yang sama, hanya berbeda di ujinya saja. Nah, tujuannya analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum kita melakukan uji regresi ini, ada syaratnya nih teman-teman. Yang pertama, valid dan reliable, kedua normal dan linear. Ada beberapa uji seperti uji normalitas dan linearitas, itu salah satu syarat untuk memenuhi uji regresi linear sederhana. Nah, yang bisa kalian lihat ada dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Karena kita masih melakukan data yang sama, memakai data yang sama nih, tinggal kalian copy paste aja lagi. Kalau enggak langsung ke SPSS, kita ke Analyze, Regression, dan pilih Linear. Nah, di sini ada kotak independen dan dependennya. Untuk independen ini adalah untuk variabel bebasnya, dan dependen ini adalah variabelnya terikat. Nah, motivasi belajarnya kita pindahkan ke independen, dan prestasi siswanya kita pindahkan ke dependennya. Terus kita oke. Dan ini udah keluar hasil outputnya. Ada, dan nanti kita tuh akan mengambil model semarinya dan juga ANOVA-nya. Nah, ini kita copy aja yang model summary-nya. Kita copy, kita ke Word-nya. Nanti tinggal kita paste. Nah, ini udah kita paste hasil output uji regresi linearnya. Ada model summary dan ANOVA-nya. Itu tinggal buat interpretasinya. Di sini ada regression. Ada signifikansinya adalah 0,000. Nah, setelah dilakukan uji regresi linear sederhana dari data di atas, didapat bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,000, yang dimana itu lebih kecil dari 0,05. Nah, kita lihat lagi nih, dasar pengambilan keputusan. Kalau misal kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel motivasi belajar, atau dengan kata lain ada pengaruh antara variabel motivasi belajar X terhadap prestasi siswa Y. Nah, kita lanjut ke ini, tabel model summary-nya. Di sini ada R-nya, ada R-square-nya. Nah, kita tinggal buat nih interpretasinya. Besarnya nilai korelasi hubungan R yaitu sebesar 0,930. R-nya 0,930. R-square-nya 0,865. Nah, dari output diperoleh koefisien determinasi R-square-nya itu sebesar 0,865, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas motivasi belajar terhadap variabel terikat yaitu prestasi siswa adalah sebesar 86,5%. Kenapa bisa dapat 86,5%? Jadi 0,805 ini kita kalikan 100%. Jadi seperti itu interpretasinya dari uji regresi linearnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.